Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini kita ada di Pondok Ramadan Online hari ketiga UPT SDN Tamakan 1. Anak-anak, di hari ketiga ini kita akan membahas tentang toharoh. Nah, apa itu toharoh? Toharoh adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih, kebersihan atau bersuci. Nah, menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri. Nah, jadi bersih-bersih ya. Apa yang dibersihkan? Pakaian, tempat, dan benda-benda lain. Dari apa? Dari najis dan juga hadas menurut cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Untuk najis adalah sesuatu yang terlihat, misalnya kotoran, kencing, darah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk hadas tidak terlihat, seperti misalnya anak-anak buang angin, pipis, buang air besar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk bagaimana cara mensucikannya atau cara membersihkannya, nah dapat dilakukan dengan wudhu ya, untuk menghilangkan hadas kecil. Misalnya anak-anak buang air besar, buang air kecil itu dengan berwudhu. Atau boleh tayamum. Tayamum itu kalau misal tidak ada air untuk berwudhu. Kemudian ada istinja atau cepok ya. Kemudian ada mandi untuk membersihkan hadas besar. Kemudian ada bersuci, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Nah, kalau untuk membersihkan najis, nah itu dilihat nanti ada najis besar, najis kecil, dan najis yang sedang. Najis besar contohnya seperti terkena air liur anjing, seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, itu tadi adalah materi tentang toharoh. Kemudian materi berikutnya adalah iman. Anak-anak, iman kepada malaikat. Yang namanya malaikat itu apa sih? Kita sering dengar ya, malaikat itu adalah makhluk gaib. Makhluk gaib itu yang tidak terlihat ya, yang diciptakan Allah dari cahaya untuk melaksanakan tugas tertentu. Jadi nanti setiap malaikat ini ada tugas-tugasnya. Sebenarnya jumlah malaikat itu sangat banyak sekali ya. Akan tetapi yang wajib diketahui ada 10, nanti akan kita bahas. Nah, iman kepada malaikat adalah meyakini malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya atau nur untuk melaksanakan tugas dari Allah. Nah, anak-anak harus percaya bahwa ada malaikat. Misalnya kalian mau berbuat jahat, nah, kalian harus, kalau kalian punya iman ya, kalian harus percaya di samping kanan kiri kalian ada malaikat yang siap mencatat amal baik dan buruk anak-anak. Nah, siapakah mereka? Nah, ini yang pertama yaitu malaikat Jibril. Tugasnya untuk menyampaikan wahyu ya. Jadi kalau misal Nabi dan Rasul mendapatkan perintah dari Allah, nah itu dilewatkan melalui malaikat Jibril. Kemudian ada malaikat Mikael yang membagikan rizki ya. Kemudian ada malaikat Israfil meniup sangkakala. Nanti ketika hari kiamat ya, sangkakala ditiup, semua makhluk akan mati. Nah, kemudian Israel, malaikat Israel, nah, itu adalah malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa, menakutkan. Kemudian untuk selanjutnya ada malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Malaikat Munkar bertugas menanyai di dalam kubur. Malaikat Nakir juga begitu. Jadi nanti setelah kalian meninggal atau mati, atau orang, kalau kalian melihat ada orang mati, nanti setelah dikubur itu ternyata masih ada kehidupan lagi. Nanti akan ditanyain ya di dalam kubur, apakah amalnya di dunia, apakah berbuat jahat atau berbuat baik, nanti ditanya di dalam kubur oleh malaikat Munkar dan Nakir. Lanjut, malaikat Rokib ya, mencatat amal baik. Nah, kalau kalian berbuat baik, misalnya bersedekah, tersenyum pada teman, tidak mengolok-olok teman, nah itu nanti akan dicatat ya di catatan kebaikan. Akan tetapi kalau anak-anak misalnya melakukan perbuatan buruk, nanti akan dicatat amalnya oleh malaikat Atid. Misalnya mencuri, berbohong, kemudian mengolok-olok teman, itu nanti yang akan bekerja adalah malaikat Atid, mencatat amal buruk anak-anak. Kemudian malaikat Malik adalah penjaga neraka. Nah, jadi neraka itu nanti akan dijaga oleh seorang malaikat yang mengerikan sekali ya, menjaga neraka. Nah, jangan sampai anak-anak nanti bertemu dengan malaikat Malik. Nah, caranya adalah
dengan anak-anak berbuat baik dan selalu patuh terhadap perintah Allah. Kemudian yang terakhir adalah malaikat ridwan. Insya Allah nanti kita semua berdoa berharap kepada Allah agar bertemu dengan malaikat ridwan ya, yakni malaikat yang bertugas menjaga surga. Baik, untuk materi malaikat sampai di sini. Kemudian kita lanjut ke materi C ya, materi C atau materi tentang lingkungan hidup. Nah, apa sih anak-anak lingkungan hidup itu? Adalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, ternyata semuanya itu hidup anak-anak ya. Nah, apa saja nih? Ada yang namanya unsur hayati, biotik, unsur fisik atau abiotik, kemudian unsur sosial budaya. Jadi lingkungan hidup kita itu ada 3 jenis anak-anak. Ada yang memang hidup bernafas dan menunjukkan pertumbuhan, seperti misalnya hewan, manusia, tumbuhan dan lain-lain. Ya, tumbuhan pun sebenarnya anak-anak kalau kalian tahu, tumbuhan pun berzikir pada Allah. Ya, makanya kalau misal kalian lewat, dulu pernah ada penelitian di Jepang ya yang membuktikan bahwa mereka tumbuhan ini ketika mendapatkan kata-kata yang baik, mereka juga akan tumbuh dengan baik. Nah, itu di penelitiannya seperti ini. Jadi ada 2 tanaman nih. Tanaman A itu setiap hari diolok-olok, diumpat. Kemudian tanaman B itu selalu dipuji-puji, selalu disyukuri. Wah, kamu bagus, kamu pintar, kamu tumbuh dengan baik, subhanallah dan lain sebagainya. Akhirnya tumbuhan yang tumbuh lebih baik adalah tumbuhan yang dibesarkan dengan kata-kata yang baik. Makanya kalau kalian misalnya lewat atau bertemu dengan hewan, sebenarnya mereka itu walaupun kucing misalnya ngeong-ngeong, nah kadang mereka itu ada berzikir ya. Jadi jangan salah ya, mereka tumbuhan, hewan semuanya berzikir kepada Allah, bahkan ikan-ikan di laut anak-anak. Nah, lanjut ya ke unsur fisik atau abiotik. Namanya abiotik berarti tidak hidup, seperti tanah, air, udara, batu. Nah, itu tidak ada yang hidup, tidak bernafas, tidak tumbuh. Nah, seperti itu. Itu namanya benda yang mati. Kemudian unsur sosial budaya. Nah, unsur sosial budaya itu apa? Hubungan antara manusia dan lingkungan. Misalnya gini, sampeyan hubungannya dengan temannya bagaimana? Nah, itu juga namanya lingkungan hidup. Misalnya sama teman kok nakal. Nah, itu berarti tidak baik kepada lingkungan hidup, termasuk unsur sosial budaya. Nah, begitu ya anak-anak ya. Baik, untuk hari ini materinya cukup itu saja. Kalau ada pertanyaan boleh nanti di kolom komentar. Kemudian nanti silahkan dilanjutkan mengerjakan LK ya. Untuk hari ini berdaya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.